Sejarah pendidikan Islam. Pendidikan Islam multikultural. Pengertian, secara etimologis, dibagi menjadi dua tem, yaitu pendidikan dan multikultural. Pendidikan, proses pengembangan sikap dan tata laku seseorang atau sekelompok orang dalam usaha mendewasakan manusia melalui upaya pengajaran, pelatihan, proses, perbuatan, dan cara-cara. Yang mendidik. Multikultural, multi yaitu banyak, beraneka, ragam, kultur ya kebudayaan, kesopanan, atau pemeliharaan. Multikultural yaitu sebuah tawaran model pendidikan yang mengusung ideologi yang memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia dimanapun dia berada dan dari manapun datangnya, secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan, atau agama, dan negara. Pengertian, menurut ahli H.A.R. Tilaar, yaitu pendidikan multikultural sebagai merupakan suatu wacana lintas batas yang mengupas permasalahan mengenai keadilan sosial, musyawarah, dan hak asasi manusia, isu-isu politik, moral, edukasional, dan agama. Kemudian, menurut Ainur Rafiq Dawam, yaitu pendidikan multikultural adalah proses pengembangan seluruh potensi manusia yang menghargai pluralitas dan heterogenitas sebagai konsekuensi keragaman budaya etnis, suku, dan aliran agama. Menurut Subaidi, yaitu pendidikan multikultural merupakan sebuah gerakan pembaharuan yang mengubah semua komponen pendidikan termasuk mengubah nilai dasar pendidikan, aturan prosedur, kurikulum, materi pengajaran, struktur organisasi dan kebijakan pemerintah yang merefleksikan pluralisme budaya sebagai realitas masyarakat Indonesia. Pendidikan multikultural dapat disimpulkan sebuah proses pengembangan yang mengusung ideologi yang memahami, menghormati, dan menghargai harkat dan martabat manusia dimanapun dia berada dan dari manapun datangnya, secara ekonomi, sosial, budaya, etnis, bahasa, keyakinan, atau agama, dan negara. Prinsip pendidikan multikultural. Tiga prinsip oleh A.R. Tilaar. 1. Multikultural didasarkan pada pedagogik kesetaraan manusia, equity pedagogi. 2. Pendidikan multikultural ditujukan kepada terwujudnya manusia Indonesia yang cerdas dan mengembangkan pribadi-pribadi Indonesia yang menguasai ilmu pengetahuan. 3. Prinsip globalisasi tidak perlu ditakuti apabila bangsa ini mengetahui arah serta nilai-nilai baik dan buruk yang dibawanya. Dimensi multikultural, menurut A.R. Tilaar, ada 6 yaitu right to culture dan identitas budaya lokal, sebagai manifestasi jawaban globalisasi, kebudayaan Indonesia yang menjadi, yakni mewujudkan sistem nilai keindonesiaan di tengah sistem keberagaman, konsep pendidikan. Multikultural normatif, bukan sekedar deskriptif, pendidikan multikultural merupakan suatu rekonstruksi sosial, yakni sebagai alat untuk melihat kembali kehidupan sosial yang ada dewasa ini. Pendidikan multikultural di Indonesia memerlukan pedagogik baru, yang tidak hanya terbatas dalam pendidikan sekolah. Pendidikan multikultural bertujuan untuk mewujudkan visi Indonesia masa depan serta etika berbangsa. Dimensi kultural, menurut James A. Banks, ada 5 yaitu 1. Content integration, mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk mengilustrasikan konsep mendasar
generalisasi dan teori pada mata pelajaran atau disiplin ilmu. 2. Teori construction proses, membawa siswa. 3. Unequity pedagogi, menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik segi ras, budaya ataupun sosial. 4. Prejudice reduction, mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan menentukan metode pengajaran mereka. 5. Melatih kelompok untuk berpartisipasi dalam keanggotaan olahraga, berinteraksi dengan seluruh staf dan siswa yang berbeda etnis, ras dalam upaya menciptakan budaya akademik. Ciri-ciri pendidikan multikultural. 1. Membentuk manusia budaya dan menciptakan masyarakat berbudaya, berperadaban. 2. Materinya mengajarkan nilai-nilai luhur kemanusiaan, nilai-nilai bangsa dan nilai-nilai kelompok etnis, kultural. 3. Metodenya demokratis yang menghargai aspek-aspek perbedaan dan keberagaman budaya bangsa dan kelompok etnis, multikulturalis. 4. Evaluasinya ditentukan pada penilaian terhadap tingkah laku anak didik yang meliputi persepsi, apresiasi, dan tindakan terhadap budaya lainnya. Tujuan pendidikan multikultural, menurut Cliff Blackham. 1. Pengajaran siswa dengan etnik tertentu tentang kebudayaan yang mereka miliki, termasuk di dalamnya pengajaran bahasa pusaka. 2. Pengajaran kepada semua siswa tentang keanekaragaman budaya tradisional, baik dalam dan luar negeri. 3. Mempromosikan penerimaan menunjukkan perbedaan atau keanekaragaman etnik dalam masyarakat. 4. Menunjukkan bahwa manusia dengan perbedaan agama, ras, suku kebangsaan memiliki kebebasan yang sama. 5. Menunjukkan penerimaan secara penuh dan ditandai dengan perlakukan yang sama. 6. Membantu siswa untuk menyesuaikan bentuk budaya untuk dirinya sendiri dan untuk masyarakat. Peranan pendidikan multikultural bagi anak. 1. Untuk membangun paradigma keagamaan keyakinan anak kepada Tuhan. Karena dengan beragamnya keyakinan, anak harus mempunyai prinsip yang dianut dengan baik. 2. Untuk membangun rasa saling menghormati dan menghargai terhadap masyarakat yang multikultural. 3. Untuk menciptakan jiwa yang mempunyai rasa adil terhadap sesama ketika hidup di masyarakat yang homogen. Oleh karena itu, pendidikan multikultural sangat penting untuk diterapkan untuk membentuk generasi muda yang baik di dalam masyarakat yang beragam atau homogen. Terima kasih.